Selamat pagi untuk anak-anak kami semuanya. Bapak harap anak-anak kami ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kita tetap dalam keadaan sehat semuanya. Pada pagi hari ini, kita akan belajar yaitu mengenai pokok bahasan, objek IPA, dan pengamatannya. Untuk itu, Bapak harap supaya semuanya anak-anak kami mengambil alat tulisnya seperti buku, pulpen, dan lain sebagainya. Nah, kita mulai saja. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai antara lain seperti berikut. Yang pertama, pengamatan. Pada pengamatan ini, menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Dan yang kedua adalah membuat inferensi. Membuat inferensi maksudnya merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Sedangkan yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dapat dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Oke, itu dia tadi penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus kita kuasai. Di situ tadi ada 3, pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, apa manfaat ataupun kegunaan kita belajar IPA? Adapun manfaat belajar IPA yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Nah, misalnya, mengapa matahari bersinar? Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas. Nah, misal, meningkatkan kualitas ini, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah. Nah, misalnya begini, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? Nah, jadi kita mempelajari IPA, kita bisa memahami, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kualitas. Nah, seterusnya, objek yang dipelajari dalam IPA, di sini ada 2, objek yang berukuran kecil atau renik, dan objek yang berukuran besar. Objek yang berukuran kecil atau renik ini misalnya bakteri, virus, dan partikel penyusun atom. Sedangkan objek yang berukuran besar misalnya lautan, bumi, matahari, dan jagat raya. Oke. Seterusnya kita masuk pada pengertian pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Sedangkan besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dalam angka. Satuan yaitu acuan yang digunakan dalam pengukuran. Misalnya kita mau mengukur meja. Panjang meja 1,5 meter. Jadi panjang di sini sebagai besaran, 1,5 adalah nilai besaran, dan meter adalah satuan. Kemudian satuan pengukuran itu ada yang satuan baku dan ada yang satuan tidak baku. Satuan baku misalnya meter, kilogram, itu termasuk satuan baku. Sedangkan satuan tidak baku yaitu jengkal, hasta, dan depa. Kenapa dikatakan jengkal, hasta, dan depa itu satuan tidak baku? Misalnya kita mau mengukur panjang meja. Saya ukur dengan jengkal saya, tentunya mungkin jengkal saya ini 6 jengkal misalnya panjang meja itu. Tapi kalau dengan jengkal orang lain bisa saja 7 jengkal. Karena
panjang jengkal masing-masing orang itu adalah tidak sama. Jadi itu makanya jengkal itu termasuk ke dalam satuan yang tidak baku. Seterusnya, kita masuk pada besaran pokok, ya. Besaran pokok. Nah, pada besaran pokok ini sebenarnya menurut satuan internasional ada 7 besaran pokok dan satuannya. Oke, yang pertama panjang, satuannya adalah meter, simbolnya adalah M kecil. Kemudian besaran pokok kedua, massa, satuannya kilogram, simbol satuannya adalah kg. Besaran pokok yang ketiga, waktu, satuannya adalah skon, simbol satuan adalah S kecil. Yang keempat, kuat arus, satuannya adalah ampere, simbol satuan adalah A besar. Yang kelima, suhu, satuannya adalah Kelvin, simbol satuan adalah K. Yang keenam, jumlah zat, satuan adalah mol, simbolnya adalah mol. Yang ketujuh, intensitas cahaya, satuan candela, simbol satuan CD. Nah, jadi itulah ada 7 besaran pokok. Tetapi untuk memudahkan Anda mempelajari dan mengingat 7 besaran pokok ini, di sini Bapak akan berikan singkatan. Jadi, singkatan yang Bapak berikan, tolong didengarkan dan dicatat. Yaitu GWEC SMP. GWEC SMP. Di mana J adalah jumlah zat, I adalah intensitas cahaya, W adalah waktu, K adalah kuat arus. Sedangkan SMP, S adalah suhu, M adalah massa, dan P adalah panjang. Jadi untuk memudahkan mengingatnya, jadi semua ada di situ. GWEC SMP. Oke, itu dia tadi besaran pokok. Dan seterusnya kita masuk ke besaran turunan. Nah, besaran turunan, besaran-besaran yang dapat diukur selain 7 besaran pokok, maka kita juga ada besaran turunan. Nah, di sini sebenarnya besaran turunan itu ada beberapa, tetapi yang kita pelajari di sini adalah ada 4. Yang pertama adalah luas. Oke. Untuk benda yang berbentuk persegi, luas benda dapat ditentukan dengan mengalikan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Sedangkan yang kedua, yaitu ada volume. Misalnya, kita mempunyai 2 wadah, yakni kaleng besar dan kaleng kecil. Jika dipergunakan untuk menampung air, kaleng besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Yang ketiga, ada konsentrasi larutan. Misalnya kita mau membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air, kemudian kita cicipi. Jika kurang manis, kita dapat menambahkan gula. Nah, jadi di situ bisa kita lihat nanti konsentrasi larutannya. Rumusnya, konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Sedangkan yang keempat adalah laju pertumbuhan. Nah, laju pertumbuhan suatu tanaman ataupun tumbuhan itu dapat diukur dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Nah, jadi itulah besaran turunan yang akan kita pelajari pada saat ini. Nah, untuk hari ini, itu saja dulu yang bisa Bapak sampaikan. Dan tugas untuk anak-anak kami semuanya, silakan Anda buka buku IPA halaman 29, uji kompetensi, silakan dijawab nomor 1
sampai nomor 5. Nomor 1 sampai nomor 5. Uji kompetensi halaman 29. Nah, jadi sekian dulu. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita saat ini. Sampai jumpa.